Selamat pagi, menjelang siang anak-anak. Pagi siang. Mending itu bukannya biasa sih. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah baik. Nah, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang pertama Mbak Anggi Hadir. Mbak Cynthia, Hadir. Mbak Lia, Hadir. ya, ini semua. Kemudian selanjutnya kita berdoa sebelum mulai pada pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Semoga pembelajaran hari ini diberi kelancaran dan bermanfaat ilmunya. Hari ini masuk pada bab pertama. Semester ini ada 5 bab. Nah, yang pertama ini kita membahas bab tentang sifat tercela. Kalian tahu sifat tercela itu apa? Nah, sifat tercela itu sifat yang tidak boleh dilakukan dan terlarang. Nah, di antaranya sifat tercela itu ada 5. Yang pertama ada hubbud dunya. Yang kedua ada hasad. Yang ketiga ujub. Yang keempat sombong. Ya. Nah, yang pertama hubbud dunya. Dan tahu hubbud dunya? Nggak tahu. Hubbud dunya itu cinta dunia yang berlebihan. Nah, sumber ini juga bisa menjadi sumber kehancuran dari manusia itu sendiri. Berbahaya dan melemahkan keimanan seseorang. Nah, hubbud dunya di sini itu artinya mencintai dunia dengan melupakan kehidupan akhirat. Maksudnya itu segala sesuatu yang kurang bermanfaat di akhirat. Nah, bagaimana cara menghindarinya? Ada 4. Yang pertama, mengingat bagaimana bahwa kehidupan dunia itu hanya sementara. Nah, yang kedua, memperbanyak mengingat kematian. Yang ketiga, qanaah. Ada yang tahu qanaah? Qanaah itu merasa cukup terhadap apa yang dimiliki serta menjauhkan diri dari sifat yang tidak puas terhadap harta. Yang keempat, mengingat bahwa apa yang kita lakukan di dunia itu kita bertanggungjawabkan nanti di akhirat. Nah, yang kedua, hasad. Hasad di sini penyakit hati. Ketika seseorang merasa tidak senang jika orang lain menerima karunia dari Allah atau iri istilahnya. Nah, cara menghindarinya bagaimana? Yang pertama, berpikir positif atas kejadian yang menimpa kita seperti bencana dan yang lainnya. Dan yang kedua, saling mengingatkan dan saling menasihati. Yang ketiga, bersikap realistis, melihat kenyataan yang ada. Yang keempat, mempunyai pendirian dan tidak mudah terprovokasi. Kemudian yang kelima, senantiasa ingat kepada Allah dan meminta perlindungannya. Kemudian yang ketiga, ujub. Ujub di sini berarti kagum, terheran-heran atau takjub terhadap sesuatu. Nah, atau dapat diartikan juga seperti suatu sikap membanggakan diri dengan memberikan suatu penghargaan yang terlalu berlebihan kepada kemampuan diri. Bagaimana cara menghindarinya? Yang pertama, selalu mengingat
akan hakikat dirinya, bahwa nyawa yang ada dalam dirinya itu semata-mata adalah anugerah dari Allah. Andai kata Allah tiba-tiba mengambilnya, maka tidak ada harganya, maka badannya itu tidak ada harganya sama sekali karena jiwanya sudah diambil. Kemudian yang kedua, sadar akan hakikat dunia dan akhirat. Dunia itu hanya sementara dan tempat menanam amal soleh untuk nanti di akhirat. Yang ketiga, menyadari bahwa sesungguhnya nikmat yang Allah berikan itu bukan semata-mata hasil usahanya, namun semua itu merupakan titipan dari Allah SWT. Yang keempat, selalu ingat akan kematian dan kehidupan setelah mati. Yang kelima, berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat ujub, kagum itu ya. Dan yang keenam, berusaha mau bekerja sama dan hidup saling menghargai. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Bu, perbedaan ujub dan sombong itu apa? Perbedaan ujub dan sombong. Nah, ujub itu tidak memerlukan orang lain. Jadi ujub itu membanggakan dirinya untuk merendahkan orang lain. Nah, sedangkan sombong itu membutuhkan orang lain sebagai pembandingnya. Seperti kita itu misal kita punya mobil sedangkan orang lain tidak. Nah, itu kita membutuhkan orang lain untuk pembandingnya. Nah, sombong itu sendiri sebenarnya hampir mirip dengan ujub. Sombong artinya membanggakan diri sendiri, namun itu tadi membutuhkan orang lain sebagai pembandingnya. Bagaimana cara menghindarinya? Yang pertama, meningkatkan ibadah kepada Allah. Yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Yang ketiga, menyadari dosa yang akan menimpa pada orang yang sombong itu. Kemudian yang keempat, mengganti dengan berperilaku tawaduk. Yang kelima, ikhlas dalam melakukan perbuatan. Yang keenam, menyadari segala kekurangan sebagai manusia, bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kemudian yang kelima, riya. Nah, riya ini memperlihatkan amal kebaikan kepada sesama manusia. Pamer. Nah, pamer ini melakukan ibadah untuk mendapatkan pujian dari orang lain, bukan karena Allah semata. Cara menghindarinya, yang pertama, memperbaiki niat ibadah semata-mata karena Allah. Yang kedua, menghindari sikap suka memamerkan perbuatan baik kepada orang lain. Nah, yang ketiga, bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Dan yang keempat, meningkatkan kekhusyukan dan ketakwaan dalam beribadah. Dan yang keenam, hidup sederhana. Nah, dari sifat-sifat tercela ini, ada yang belum paham atau mau ditanyakan lagi ya? Enggak? Kalau begitu, Ibu cukupkan untuk pertemuan selanjutnya. Nanti kalian mencari dalil dan sebab-sebab sifat ini. Judulnya hasad, sombong, dan riya. Kenapa ini bisa terjadi atau ada sifat tercela itu? Sekian pembelajaran pada hari ini. Kita akhiri dengan berdoa. Doa dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.